Di antar kita pasti ada yang sudah hafal surat Al-Kafirun. Gak mungkin kalau nggak hafal nih. Tapi harus hati-hati ketika membaca surat Al-Kafirun. Pengalaman saya ketika mengajar Quran, banyak salah di ayat keempat. Banyak dari kita yang tidak menyadari ada tanda bulat di sini. Jadi bacanya banyak orang wala ana a seperti itu dan itu salah. Itu namanya alif sifar mustadil. Jadi alif di situ tidak dianggap. Jadi bacanya wala ana abidum ma'abattum. Ya, jadi tidak dibaca panjang. Kalian pasti sering kan baca surat Al-Mulk, apalagi kalau misalkan sebelum tidur biasanya kan. Tapi kalian harus hati-hati ketika membaca surat Al-Mulk di ayat 26 karena masih banyak orang yang salah ketika membaca ayat 26 di surat Al-Mulk ini. Nah, coba lihat di sini kan nunnya ada tanda bulatnya di alifnya itu di atasnya. Itu artinya apa? Itu namanya alif sifar mustadir. Jadi maupun diwasol lanjut ataupun berhenti di alif yang bertanda seperti itu maka bacanya harus pendek. Jadi bacanya wa innama ana nadhirum mubin. Begitu. Kalian sering kan membaca surat Yasin? Kita perhatikan ayat 21. Karena masih banyak orang yang kebingungan ketika membaca ayat 21 ini. Perhatikan di sini. Di sini ada huruf alif. Bacanya seperti apa? At-tabi'u, ittabi'u, atau uttubi'u. Dalam ilmu tajwid, ketika memulai alif wasol itu, lihat huruf ketiganya. Ketika huruf ketiganya fathah ataupun kasroh, maka alifnya menjadi kasroh. Jadi bacanya ittabi'u. Siapa di sini yang suka baca surat Al-Waqiah atau bahkan mungkin jadi favorit bacaannya? Tapi hati-hati ketika membaca surat Al-Waqiah karena ada ayat yang harus diperhatikan yaitu ayat 35 karena masih banyak orang yang salah ketika membaca ayat 35 pada surat Al-Waqiah ini. Perhatikan di ayat 35, di situ ada tanda fathah tanwin. Nah, ketika ada fathah tanwin yang diwakafkan, maka dia menjadi mad iwad. Jadi harus dipanjangkan. Jadi ketika di akhir itu bacanya bukan insya. Jadi yang benar itu inna ansha'nahunna insya'a. Begitu. Siapa di sini yang suka baca surat Yasin? Jangan bilang kalian baca surat Yasin pas malam Jumat doang. Hati-hati ketika membaca surat Yasin, terutama di ayat ke-52 karena di situ ada tanda saktah. Saktah itu adalah berhenti dengan niat melanjutkan tanpa mengambil nafas. Nah, ini dia nih. Ini tanda saktah. Jadi bacanya qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Perbaikan surat Al-Fil ayat keempat. Yang pertama adalah ro yang sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah maka ro-nya menjadi tebal. Jadi ter. Nah, seperti itu. Kemudian termihim bi. Mim sukun ketemu dengan ba itu adalah ikhfa syafawi dan itu adalah gunnah jadi harus ditahan ya. Termihim bihija, ingat di situ adalah huruf ha. Bihija rotim kasrotan yang bertemu dengan mim itu idgham bi gunnah, jadi otomatis harus gunnah. Kemudian min sijil nun sukun bertemu dengan sin itu adalah ikhfa jadi harus tahan. Jadi bacanya tarmihim bihijaratim min sijil. Perbaikan bacaan surat Al-Fil ayat ketiga. Yang pertama adalah ro yang sukun dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Jadi dia harus tebar. Nah gitu arsala alaihim ya di situ adalah huruf ain bukan huruf hamzah. Kemudian to ya ingat di situ adalah huruf to jadi dia harus tebal ya. Toiron. Kemudian perhatikan panjang pendeknya. Ababil. Jadi bacanya wa arsala alaihim tayran ababil. Perbaikan bacaan surat Al-Fil ayat kedua. Yang pertama adalah alam mim jangan dipantulkan, kemudian alam yaj baru di sini jim dipantulkan. Alam yaj'al kaidahum. Ingat di situ adalah huruf ain ya. Alam yaj'al kaidahum
fi tadlil, di situ adalah huruf dot, jadi harus tebal ya. Jadi bacanya alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Perbaikan bacaan surat Al-Insyirah ayat terakhir. Yang pertama adalah wa ila. Ingat, wa ila di situ adalah 2 harokat, jadi harus diperhatikan panjang pendeknya. Kemudian rabbika, ya, ba yang bertasdid, jadi harus ditabrak. Kemudian far. Nah, ro di situ adalah ro sukun dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah, jadi ro-nya jadi tebal. Far. Kemudian yang terakhir adalah ba yang sukun, harus dibaca memantul. Jadi bacanya wa ila rabbika farghab. Perbaikan bacaan surat Al-Insyirah ayat yang kelima. Yang pertama adalah nun yang bertasdid, dia adalah gunnah, jadi harus ditahan. Fa'in, kemudian huruf ain harus diperhatikan. Ma'al us. Nah, kemudian sin yang sukun, dia keluarnya desis. Ma'al usrius. Kemudian yang terakhir adalah ro yang berfathah tanwin, dia itu adalah mad iwad, jadi dibacanya fa inna ma'al usri yusra. Perbaikan bacaan surat Al-Insyirah ayat ke-7. Yang pertama adalah fa idza. Ingat, itu adalah huruf zal, jadi harus sesuai dengan makhrajnya. Kemudian faragh, ya, ghain yang sukun itu dia terlihat tebal gitu. Faragh tafansab. Ya, ingat di situ ada huruf ikhfa, jadi harus ditahan. Fansu. Ingat di situ setelahnya adalah huruf sod dan terakhir adalah huruf ba yang sukun, dia harus memantul. Jadi bacanya fa idza faraghta fansab. Seperti itu. Perbaikan surat Al-Insyirah ayat keempat. Ini mudah. Yang pertama adalah ain yang sukun, ya. Wa rafa'na, ya, harus diperhatikan panjang pendeknya juga, ya. Wa rafa'na. Kemudian lakadzi. Ingat, itu adalah huruf zal. Seperti, jadi harus sesuai dengan makhrajnya. Dan yang terakhir adalah kaf yang sukun karena waqaf, dia mengalirnya aliran udara, seperti itu. Jadi bacanya wa rafa'na laka dzikrak, begitu. Perbaikan surat Al-Insyirah ayat ketiga. Yang pertama adalah alladzi, itu adalah mad jaiz munfasil, jadi bisa 2, 4 ataupun 5 harokat. Kemudian alladzi di situ adalah huruf ikhfa, nun sukun ketemu huruf qaf, itu ikhfa, jadi ada ditahannya. Kemudian huruf dhad dan huruf dha, ya, itu berdempetan huruf yang tebal, jadi harus diperhatikan mana huruf dhad dan huruf dha. Kemudian terakhir adalah huruf kaf yang sukun karena waqaf, dia ada aliran udara yang keluar, jadi bacanya alladzi anqadha dhahrak, seperti itu.